Selamat pagi Bu Kristi, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi juga Ibu, kabar saya baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah, kabar saya juga baik dan sehat Bu. Ini nanti Ibu Kristi akan melakukan proses coaching dengan Ibu Umi ya. Iya Ibu. Sebelum proses coaching dilakukan, ada hal yang ingin saya sampaikan dan saya tanyakan terlebih dulu. Boleh ya Bu? Iya Pak, silahkan. Yang pertama, selama kegiatan coaching nanti antara Ibu Kristi sebagai coach dan Ibu Umi sebagai coaching akan saya amati dan akan saya nilai menggunakan rubrik coaching yang sudah saya pelajari, yaitu pertanyaan yang diberikan apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian juga terkait 3 keterampilan coaching, yaitu hadir sepenuhnya, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot yang berasal dari mendengarkan pertanyaan coaching. Selain keterampilan coaching, Ibu juga harus memperhatikan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Bagaimana Bu? Apakah Ibu setuju dengan rubrik ini? Apakah ada keberatan atau tambahan mungkin Bu Kristi? Tidak Bu, saya rasa sudah cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana nih ketika Ibu nanti melaksanakan kegiatan coaching? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ya Bu, yaitu hadir secara penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan juga menyampaikan pertanyaan berbobot pada coaching. Jadi, Ibu ingin mengembangkan ketiga keterampilan coaching. Dari ketiga keterampilan tersebut, bagaimana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati Bu? Saya ingin Ibu nantinya fokus pada saat saya menyampaikan pertanyaan berbobot pada coaching Bu. Baik, saya ulangi. Ibu ingin mengembangkan keterampilan menyampaikan pertanyaan berbobot. Lalu, untuk indikator pencapaiannya seperti apa ya Bu? Untuk indikator pencapaian yang saya targetkan yaitu saya dapat menggali potensi diri agar coaching nantinya dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya melalui rencana aksi yang dilakukan oleh coaching. Jadi, indikator penerapan yang Ibu buat adalah coaching mampu membuat rencana aksi sebagai solusi dari permasalahannya ya Bu? Iya betul Bu. Terima kasih Ibu sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Silakan laksanakan proses coaching dengan semaksimal mungkin dan saya mohon setelah selesai proses coaching Ibu meluangkan waktu kembali ya untuk kita ngobrol lagi ya Bu. Baik Bu, kalau begitu saya pamit dulu ya Bu ya. Iya Bu, silakan. Terima kasih. Selamat siang Ibu Kristi. Selamat siang juga Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat. Dengan diri sendiri. Alhamdulillah sehat. Bu Kristi, apakah Ibu punya waktu luang hari ini? Oh, tentu saja waktu saya luang ada apa Bu? Saya lihat sepertinya kok Ibu agak murung begitu, kurang bersemangat, tidak seperti biasanya. Bagaimana? Ada yang bisa saya bantu? Maaf Bu, tapi beneran nih ganggu waktunya Ibu. Tidak apa-apa kok tidak mengganggu. Begini Bu, saya itu mau curhat. Curhat apa? Seperti ini. Saya harap sih nanti dengan saya curhat sama Ibu saya akan mendapatkan solusi ya Bu. Jadi seperti ini, sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi ya tentang masalah saya Bu. Masalah apa ya Bu? Bisa diceritakan? Kayak gini, beberapa waktu lalu Bu Kristi masih ingat nggak, kita kan ke sekolahan. Iya, pengawas datang ke sekolahan dan
dan mau mensupervisi kita. Masih ingat Bu Kristi? Iya. Nah, pada saat itu saya itu mendapatkan teguran Bu pada saat saya itu melakukan pembelajaran sama pengawas Bu. Jadinya saya kepikiran Bu. Bagaimana bisa kok bisa mendapat teguran seperti itu? Lah memangnya apa yang membuat Bu Umi itu mendapat teguran dari pengawas? Jadi seperti ini Bu, saya itu sudah terbiasa dengan anak-anak supaya anak-anak itu senang dengan pembelajaran saya, anak-anak bahagia dan paham dengan yang saya inginkan. Saya itu pada saat pembelajaran itu menggunakan video pembelajaran, menggunakan PPT, dan juga saya itu memakai buku referensi yang dari perpus. Tetapi pada saat itu beliau pengawas itu kayaknya marah deh karena menegur saya. Iya Bu. Jadi masalahnya seperti itu. Iya, jadi saya kepikiran Bu. Lah memangnya selama ini yang Ibu lakukan dalam proses pembelajaran di kelas itu seperti apa sih Bu? Ya tadi seperti itu Bu. Jadi saya itu di kelas memakainya PPT, video pembelajaran dan juga buku-buku yang dari perpus seperti itu Ibu. Nah di situ saya itu ditegur sama pengawas sekolah, iya, sama pengawas sekolah kok tidak pakai buku teks seperti itu Ibu. Jadi saya kepikiran Bu. Lah memangnya Bu Umi itu kenapa tidak menggunakan buku teks? Karena menurut saya sudah cukup dengan pembelajaran yang saya berikan kepada anak-anak menjadi happy, bahagia dan juga paham dalam pembelajaran yang telah saya berikan kepada anak tersebut Bu. Jadi Bu Umi itu fokusnya anak senang. Iya betul. Dan juga saya juga mengacu pada kurikulum juga Bu. Ya sebenarnya sudah bagus sih Bu. Lalu bagaimana menurut Ibu hasilnya ketika Ibu Umi tadi sudah menayangkan video menggunakan buku yang dari perpus dan sebagainya, itu bagaimana hasilnya Ibu? Jadi kalau menurut saya melihat anak-anak itu senang Bu dan juga bahagia, tapi juga masih ada yang belum berhasil juga sih saya lihat Bu, karena kan masing-masing anak itu berbeda kebutuhannya. Tapi saya kira 80% sudah anak-anak sudah bisa menerima dengan bagus Bu. 80%. Iya, Yang Bu. 20% itu bagaimana? Kan Ibu Umi juga tahu ya bahwa karakter siswa itu berbeda-beda ya Bu ya. Kemudian betul. juga gaya belajarnya berbeda. Maka itulah pentingnya buku teks ya sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin itu supaya Ibu itu menggunakan sumber belajar dengan buku teks. Oh, gitu ya Bu ya? Iya. Oh iya. Ada benar juga itu ya Bu ya? Nah, setelah bercerita dengan saya, sekarang bagaimana perasaan Bu Umi? Ya terus terang saya menjadi lebih nyaman Bu. Saya menjadi keresahan saya menjadi berkurang seperti itu Ibu. Jadi seperti tahu nggak Bu? Karena kepikirannya itu tadi, jadi banyak kegiatan yang terbengkalai, banyak hal-hal di rumah menjadi terbengkalai Bu karena penundaan pekerjaan, karena kepikiran itu Bu. Iya. Gitu ya. Iya. Apa sih sebenarnya yang membuat Ibu Umi merasa tidak nyaman selama ini? Iya, jadi sebenarnya saya itu merasa resah, takut nantinya itu hal tersebut akan disampaikan kepala sekolah seperti itu Bu. Saya itu nanti takut akan jadi masalah kemudian hari. Oh, jadi jika boleh saya menyimpulkan ya Bu ya, Bu Umi ini merasa tidak nyaman karena pada saat supervisi itu Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, kemudian mendapat teguran dari pengawas. Iya Bu. Ya. Kemudian Ibu itu memberikan argumen ya kepada Bapak pengawas sehingga Bapak pengawas mungkin merasa tersinggung lalu menyampaikan kepada kepala sekolah itu ya Bu. Iya Bu, betul sekali Bu.
Ya kan saya kira ya Bu, saya itu akan dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah ya. Tapi menurut saya seperti itu moodnya, saya dipanggil nggak ya sama kepala sekolah. Ada kekhawatiran seperti itu Ibu. Baik, untuk masalah ini mungkin ibu bisa merefleksikan diri terlebih dulu ya, kemudian mempersiapkan diri ketika nanti mungkin ibu akan ditegur oleh kepala sekolah, sudah ibu harus siap menjelaskan yang sebenarnya kejadiannya seperti apa, dan beliau pasti akan memberikan hal-hal yang positif yang nantinya akan menambah ibu lebih bersemangat lagi dalam mengajar. Mudah-mudahan ya Bu ya. Amin. Ya. Baik, dari apa yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira rencana Bu Umi ke depan itu mau seperti apa? Saya berencana untuk menemui pengawas dan juga minta maaf ke beliau. Kemudian terkait dengan proses belajar mengajar itu, saya akan menambah yaitu menggunakan buku teks juga Ibu untuk memenuhi seluruh kebutuhan siswa di kelas saya Ibu. Gitu ya. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar tadi? Apakah Bu Umi hanya akan menggunakan PPT seperti yang tadi Bu Umi sampaikan, PPT, video dan sebagainya itu? Tidak Bu, saya akan memakai buku teks juga Bu untuk memenuhi kebutuhan siswa Ibu. Langkah yang Bu Umi ambil itu sudah bagus ya. Saya juga setuju dengan pendapat dari Ibu Umi. Syukurlah Bu, sekarang saya menjadi lebih lega Bu, karena saya itu mendapatkan pencerahan seperti itu, mendapatkan masukan dari Ibu. Tadinya saya takut, khawatir salah, saya takut nantinya ada masalah ke depannya Bu. Syukurlah kalau Bu Umi sudah merasa lega ya. Kemudian dari yang Ibu sudah rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk melaksanakan rencana tersebut? Baik Bu, saya akan segera melakukan proses belajar mengajar yang mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada pada pengawas dan juga tentunya kepala sekolah juga seperti itu. Ya. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bu untuk melakukan komitmen tersebut? Untuk melakukan komitmen tersebut, dukungan yang saya butuhkan yaitu saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman sejawat. Dengan cara begitu, saya itu akan mendapatkan masukan dari teman-teman Ibu. Saling sharing gitu ya. Iya Bu. Itu bagus sekali sih Bu. Semoga masalah Ibu dapat segera terselesaikan dan tentunya yang paling penting adalah Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang ya, tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih Bu dukungannya. Terima kasih waktunya. Ibu mohon maaf, saya ada jam berikutnya Bu. Alhamdulillah saya sudah lega Bu. Iya, saya pamit Ibu. Terima kasih atas masukannya Bu. Terima kasih sudah menjadi teman curhat Bu. Sama-sama. Semangat ya Bu. Semoga sukses untuk pembelajaran depannya. Amin. Terima kasih Bu. Pamit deh. Yuk. Selamat siang Bu Kristi, apa kabar? Bagaimana perasaannya sekarang setelah selesai proses coaching? Selamat siang Bu, kabar saya baik. Alhamdulillah rasanya lega sekarang Bu. Menurut Ibu, bagaimana performa dalam kompetensi tadi Bu? Menurut saya, kalau performa saya selama proses coaching itu sudah baik sih Bu. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya menilai demikian karena dari proses coaching tadi, akhirnya Puji itu mampu menemukan sendiri solusi dari permasalahannya Bu. Yang awalnya dia itu agak murung, kurang semangat karena mendapat teguran dari pengawas. Kemudian setelah melalui alur data, saya menyampaikan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah. Akhirnya Puji itu memiliki rencana aksi untuk menemui pengawas, untuk minta maaf dan menanyakan proses belajar mengajar yang baik. Kemudian beliau juga merencanakan untuk menemui kepala sekolah untuk menjelaskan semuanya sehingga kepala sekolah nantinya tidak akan memiliki prasangka terhadapnya Bu. Dan di akhir proses itu juga tak lupa saya mengenalkan
menanyakan komitmen terhadap kucing, Bu. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Boleh sekali, Bu, silakan. Saya mengamati tadi pada saat proses coaching dengan Alur Tirta, Ibu menyampaikan tujuan, walaupun secara tersirat, Bu. Lalu Ibu juga sudah mengidentifikasi masalah yang dihadapi kucing. Kemudian juga sudah menggali ide kucing untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Juga mampu menguatkan komitmen kucing, Bu. Kemudian untuk 3 keterampilan coaching juga sudah nampak. Ini artinya sudah sesuai rubrik yang sudah kita diskusikan pada pra-observasi tadi, Bu. Alhamdulillah, terima kasih, Bu. Bagaimana pendapat Ibu mendengar ini, Bu? Saya senang mendengarnya, berarti ada peningkatan keterampilan kucing yang saya lakukan, Bu. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan, Bu. Misalnya, tadi saat panjenengan mengidentifikasi masalah kucing, saya mengamati Ibu menyampaikan asumsi dengan membetulkan pertanyaan kucing bahwa sumber belajar yang digunakan sudah sesuai dengan kurikulum. Jika kita merujuk prinsip coaching, seorang coach harus bebas dari asumsi, Bu. Bagaimana pendapat Ibu? Iya, Bu, maaf saya lupa, Bu. Tadi begitu saya mendengar pernyataan kucing, saya kepancing, Bu, memberikan asumsi. Baiklah, Bu. Untuk rencana ke depan, agar kegiatan coaching yang Ibu lakukan dapat berjalan lebih baik lagi, apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin saya perlu menyiapkan catatan-catatan kecil apa saja yang harus saya tanyakan atau hal-hal yang tidak boleh saya lakukan, Bu. Untuk kedepannya, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan lebih lanjut dari proses coaching hari ini, Bu? Yang ingin saya kembangkan yaitu memahami proses coaching dengan alur delta. Saya ingin menerapkan proses coaching ini dengan belajar masa di kelas dengan siswa maupun dengan rekan sejawat di sekolah. Baik, Bu. Perlu saya sampaikan bahwa hasil pengamatan saya ini akan saya catatkan ke dalam form supervisi akademik, ya, Bu. Iya, Bu, silakan, Bu. Sebagai penutup, saya ingin Ibu menyatakan apa yang sudah Ibu dapatkan dari proses coaching ini, Bu. Iya, Bu, jadi dalam kegiatan coaching ini seorang coach itu harus memahami alur delta, ya, Bu, supaya dapat menggali ide dan potensi kucing agar mampu menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang dihadapi. Lalu seorang coach juga wajib memperhatikan prinsip-prinsip coaching. Selama proses coaching mungkin diperlukan catatan-catatan kecil agar tidak ada yang terlewatkan tahapannya. Dan yang paling penting adalah banyak dilatih agar keterampilan coaching semakin saya kuasai. Wah, hebat sekali, Bu Kristi. Selamat ya, Bu. Untuk kegiatan hari ini sudah berjalan lancar dan lebih semangat lagi untuk kedepannya. Semoga akan lebih